Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya di sini dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 10 dengan bab yang akan kita pelajari adalah rasio atau perbandingan trigonometri. Rasio perbandingan trigonometri. Ya, sebelum saya lanjutkan materinya, mari terus kita katakan dalam hati kita bahwa mathematics is fun, supaya kita juga terus semakin mencintai dan menyenangi matematika sehingga kita bisa juga mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Oke, untuk masuk ke pelajaran perbandingan trigonometri, maka materi ini akan erat sekali hubungannya dengan sudut. Jadi di bagian awal saya coba review kembali pengertian sudut, kemudian nanti tentang ukuran sudut, baru kita masuk ke perbandingan trigonometrinya. Ya, sudut, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah sudut ya. Ketika kalian belajar di tingkat dasar sampai menengah pertama, kalian sudah belajar tentang sudut. Apa itu sudut? Sebuah sudut didefinisikan sebagai perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu terhadap pusat putaran. Sebuah sudut didefinisikan sebagai perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu terhadap pusat putaran. Nah, misalkan saya punya ruas garis OA. Ruas garis OA ini kalau dia diputar terhadap titik O ke garis OB, maka akan diperoleh sudut AOB dan ditulis dengan simbol sudut AOB. Jadi ini adalah simbol sudut ya. Nih, di sini ini ada simbol sudut AOB atau disebut juga dengan sudut A. Jadi kalau kita gambar kurang lebih seperti ini deh. Kita di sini punya garis, kita di sini punya garis. Nah, di sini nih pusatnya adalah O. Misalkan di sini saya tulis A dan di sini saya tulis B. Maka sudut AOB itu yang ini. Begitu ya. Nah, kalau ditulis dengan 3 huruf, maka letak sudut itu harus di tengah ditulisnya. Jadi kalian bisa menulis dengan sudut BOA atau ditulis dengan sudut AOB. Sama, tidak apa-apa. Jadi posisi sudutnya itu ada di tengah. Dan kalau ditulis dengan 1 huruf, maka ditulisnya hanya dengan sudutnya saja. Jadi kalau dengan 3 huruf harus huruf kapital ya. Seperti ini. Nah, contoh lainnya misalkan saya punya seperti ini. Di sini misalkan ada K, di sini ada L, dan di sini ada M. Kemudian sudutnya di sini. Maka sudut ini saya sebut dengan sudut K L M. Seperti itu. Atau kalau saya tulis dengan 1 huruf berarti sudut L. Kalau saya tulis lagi dengan simbol, misalkan di sini saya kasih simbol theta, maka dia akan saya sebut dengan theta. Oke, jadi ada 3 cara penulisannya. Bisa pakai 3 huruf kapital, bisa pakai 1 huruf kapital, atau pakai simbol dari huruf Latin ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, penamaan sudut. Nama sudut dalam trigonometri sering dijumpai dengan huruf-huruf khusus atau simbol-simbol seperti berikut. Di sini kita punya huruf-huruf yang sering sekali dipakai untuk penyimbolan sudut. Yang lain masih banyak, tapi yang paling sering dipakai keempat huruf ini ya. Kalau kalian punya huruf seperti ini dibaca alfa. Kalau seperti ini dibaca beta, seperti ini dibaca gamma, dan seperti ini dibaca theta. Atau huruf abjad biasa seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau pakai 3 huruf kapital berarti hurufnya yang sudutnya tulisnya di tengah. Kalau pakai 1 huruf besar berarti sudutnya saja yang ditulis seperti ini tadi ya. Atau pakai simbol huruf Latin seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke ukuran sebuah sudut. Ukuran sudut dapat dinyatakan dengan satuan derajat atau radian. Kalau ketika kalian di SD atau di SMP, kalian sangat familiar dengan satuan sudut itu adalah derajat. Nah, ternyata anak-anak, satuan sudut itu juga ada yang berbentuk radian. Disimbolkan dengan rad, RAD. Oke. Nah, nilai konversinya seperti ini. Nanti kalau kalian punya istilah pi radian seperti ini, pi radian itu nilainya setara dengan 180 derajat. Pi radian itu setara dengan 180 derajat.
Jadi pi di sini bukan 22/7 atau 3,14. Kalau ketika kalian SD dan SMP kan kalian familiar istilah pi itu dengan 22/7 atau 3,14. Nah, tapi pi di sini dia adalah pi radian, konversinya sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya 2 pi radian berarti 2 kali 180 derajat hasilnya adalah 360 derajat. Kalau kalian punya setengah pi radian berarti setengah kali 180 derajat hasilnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Simple. Ini dari pi diubah ke derajat. Nah, sekarang sebaliknya dari derajat dirubah ke pi radian. Maka konversinya adalah 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Jadi kalau kita punya 30 derajat itu setara dengan 30 kali pi per 180. Jadi hasilnya adalah pi per 6 atau 1/6 pi radian. Nah, nanti ketika kita masuk ke soal sudut trigonometri, kalian akan ketemu istilah-istilah seperti ini. Jadi maksud ibu ketika kalian ketemu 1/6 pi radian gitu, kalian nggak usah bingung 1/6 pi radian itu berapa ya? Oh, ternyata 1/6 pi radian itu adalah 30 derajat. Gitu ya. Oke, bisa ya? Ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke rasio trigonometri dasar pada segitiga siku-siku. Ya, anak-anak, perbandingan trigonometri dasar merupakan nilai perbandingan antar rusuk pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Jadi, di sini ada istilah trigonometri. Trigonometri itu berasal dari kata trigonos dan metros. Nih ya. Berasal dari kata trigonos dan metros. Trigonos itu artinya sudut atau segitiga. Kemudian metrosnya artinya ukuran. Jadi trigonometri bisa kita artikan dengan pengukuran sudut. Gitu ya. Nah, kaitannya pakai segitiga siku-siku. Jadi anak-anak, karena kaitannya dengan segitiga siku-siku, maka kalian diminta mereview kembali tentang rumus Pythagoras. Oke, karena kaitannya dengan segitiga siku-siku. Masih ingat ya mencari rumus Pythagoras di pelajaran kelas 8 SMP? Nah, kita akan ulang lagi di sini nanti. Karena kita pakai. Jadi, misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku. Anggaplah ini siku-siku ya, Nak. Maka di sini saya punya A, di sini saya punya B, dan di sini saya punya C. Oke. Di sini saya punya C. Maka untuk mencari A, caranya adalah akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan untuk mencari B, caranya adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan untuk mencari C, caranya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke. Nah, nanti dasar itu yang akan kita pakai untuk melanjutkan mengerjakan materi trigonometri. Nah, dalam trigonometri kita akan mengenal 6 istilah. Nah, 6 istilah trigonometri dasar untuk theta. Di sini saya pakai sudutnya theta. Ini salah satu simbol sudut ya. Jadi kalau misalkan di sini diganti pakai alfa ya boleh. Diganti pakai beta ya boleh, sama aja. Itu hanya nama sudutnya. Nah, ke-6 trigonometri dasar itu apa saja? Yang pertama adalah sinus theta. Sinus theta. Nanti seterusnya akan kita tulis dengan sin theta. Kemudian cosinus theta. Seterusnya akan kita tulis dengan cos theta. Kemudian tangen theta. Seterusnya akan kita tulis dengan tan theta. Kosekan theta, seterusnya kita tulis dengan kosek theta. Sekan theta menjadi sek theta dan kotangen theta menjadi kotan theta. Nah, ada 6 trigonometri dasar yang akan kita pelajari bersama. Ingat ya,
Ada sin theta, cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian perhatikan di sini. Ada jembatan keledai untuk membantu mengerjakan soal tersebut. Jembatan keledainya adalah ini. Ini dari dulu ini, paling sering dipakai. Apa yaitu? Jembatan keledainya adalah ini. Sin demi, cos sami, tan desa. Demi, de itu depan, mi itu miring, sa itu samping. Oke. Jadi, misalkan kita punya gambar lingkaran seperti ini. Kemudian di sini sudut tetanya itu yang ini. Ini sudut teta. Nah, ini sudut teta. Jadi kalau kita lihat dari sudut teta, lihat ini sudut teta ya, maka posisi Y itu adalah posisi depan. Lihat ini teta, nah ini kan depannya. Sedangkan posisi X itu adalah posisi samping dari teta ya. Sedangkan posisi R adalah posisi miring. Oke. Nah, karena tadi di jembatan keledainya sudah dibantu sin demi, berarti cara mencari sin rumusnya adalah depan per miring. Sin demi, cos sami samping per miring, tan desa depan per samping. Oke, sampai sini dulu nak. Sin cos tan. Maka depannya theta siapa? Y. Berarti rumus sin theta depan per miring berarti Y per R. Sampingnya X per R. Dan tannya adalah depan per samping berarti Y per X. Oke. Nanti ini kan diganti angka ya, nanti tinggal kita buat angkanya berapa. Nah, kalau kalian sudah hafal yang 3 itu sin, cos, tan. Nah, sekarang kosekan itu kebalikannya dari sin, sekan kebalikannya dari cos, dan kotan kebalikannya dari tan. Jadi kalau sin itu demi berarti koseknya mi de, miring per depan yaitu R per Y. Sekannya adalah mi sa, miring per samping yaitu R per X, dan kotannya adalah sa de, berarti samping per depan yaitu X per Y. Oke, tidak susah untuk mengingatnya. Boleh kalian nanti coba scroll row lagi untuk bisa mengingat rumus dan materinya. Sudah ya? Kita lanjut nih. Kita coba ke contoh soal. Yang pertama, diberikan sin beta. Nah, di sini saya pakai sudutnya beta. Diberikan sin beta sama dengan 5/13. Hitunglah cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, dan kotangen beta. Di sini kita sudah dibantu dengan segitiga siku-sikunya. Sekarang kita coba letakkan dulu angkanya, nak. Lihat di sini. Di sini dia bilang sin betanya adalah 5/13. Ingat tadi rumusin apa? Demi ya. Berarti ini depan, ini miring. Nah, kita ambillah beta. Misalkan kita masukkanlah betanya di sini. Berarti depannya beta mana? Di sini depannya ya. Ini adalah depan. Miringnya berarti ini. Nah, ini berarti samping. Di sini dikasih tahu sin betanya 5/13. Berarti depannya 5, miringnya 13. Berarti sampingnya berapa? Belum ada kan? Nah, kita carilah si samping ini. Berarti kita mau cari sampingnya, berarti akar dari, nih ya, kalau kita mau cari kan termasuk yang pendek nih, berarti yang panjang kurangi yang pendek. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti ini 169 dikurangi 25. Ya, berarti jadi 144. Berapa itu akar 124? 12. Oke, berarti miring sampingnya adalah 12. Nah, sudah deh. Kalau sudah tinggal kita isi ke sini kan. Maka cos beta tadi rumusnya adalah sami. Nah, cek di situ sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Tan beta rumusnya apa? Desa. Depannya adalah 5, sampingnya adalah 12. Kosekan tinggal dibalik. Kalau sinnya 5/13 berarti koseknya adalah 13/5. Sekannya, kalau cosnya 12/13 berarti sekannya adalah 13/12.
Nah, sedangkan kotan kalau tannya 5/12 berarti kotannya 12/5. Gimana? Bisa ya? Oke ya. Yuk lanjut, contoh kedua. Diketahui titik P 8,6. Hitunglah nilai dari sin sudut QOP, cos sudut QOP, dan tan sudut QOP. Kemudian yang kedua, sin sudut QPO, cos sudut QPO, dan tan sudut QPO. Oke, caranya seperti ini. Kita coba gambar dulu. Kita coba gambar dulu titiknya 8,6. Jadi kita coba, karena itu di kartesius, berarti kita coba buat di bidang kartesius. Ini X, ini Y. Ini berarti X-nya 8, Y-nya 6 ya. Berarti kita ke kanan sekitar 8, kemudian kita ke atas sekitar 6. Pakai sketsa saja boleh. Nah, berarti ini ke sini ada garis R-nya. Oke, berarti di sini 6 ya. Nah, berarti kalau kita ambil sudut itu QOP misalkan. Kita ambillah dia QOP, berarti di sini Q, di sini O, dan di sini P. Oke. QOP berarti sudutnya dari sini. Nah, disinilah sudutnya. Maka posisi 6 itu adalah D, posisi 8 itu adalah SA, dan miringnya belum ada. Berarti kita cari lagi miringnya. Miring itu berarti di situ OP ya. OP-nya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Berarti ini jadi 64 ditambah 36. Berarti ini jadi akar 100. Akar 100 berapa anak-anak? 10. Oke, berarti miringnya adalah 10. Nah, oke, kalau sudah tinggal kita cari deh. Maka sin sudut QOP. Yuk, demi ya, demi. Berarti depannya berapa? Sudut O, ya ini ya. Depannya 6, miringnya 10. Berarti ini 6, ini 10. Yang kedua nih, cos sudut QOP. Cosnya berarti sami, samping per miring. Sampingnya adalah 8 dan miringnya adalah 10. Satu lagi tan, berarti tan sudut QOP, berarti desa. Depannya adalah 6 dan sampingnya adalah 8. Ini kalau mau kalian sederhanakan boleh. Berarti ke sini ini jadi 3/5 gitu boleh. Ini jadi 4/5. Oke. Dan satu lagi yang ini berarti jadi 3/4. Boleh, gak apa-apa disederhanakan. Gitu ya. Nah, itu nomor 2 yang A. Sekarang yang B. Kita coba buat lagi bidang kartesiusnya untuk yang B dengan sudut yang tadi. Jadi kalau saya gambar kembali, maka di sini 8, di sini misalkan 6. Berarti kalau kita tarik seperti inilah dia. Maaf ya. Tadi X, ini tadi Y. Berarti di sini 8, di sini 6, maka tadi miringnya adalah 10. Oke.
Nah, di sini tadi adalah Q, di sini adalah O, dan di sini adalah P. Tapi sudut kedua yang dicari itu adalah QPO. Kedua yang dicari adalah QPO. Nah, kalian perhatikan, kalau yang dicari adalah QPO, sudutnya adalah QPO, maka posisi sudut bukan di O lagi, tapi posisi sudut sudah di P. Disinilah dia posisi sudutnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sudut P, 8 itu bukan samping lagi, tapi kalau kita lihat dari sudut P, 8 itu sudah menjadi depan. 6 inilah yang samping. Kalau posisi miring tetap. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kita melihatnya dari sudut O, maka 6 itu depan, 8 itu samping, gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut P, maka 8 itu depan dan 6 itu samping. Jelas? Jadi berubah posisi dia, tergantung letak sudutnya di mana, gitu. Nah, maka di sini kalau kita mau mencari sinnya rumusnya tetap sama, tetap depan dibagi miring. Hanya posisi depannya berubah kan? Posisi depan kalau lihat dari sudut P, depannya 8. Berarti ini 8/10. Kemudian posisi cos, rumusnya tetap sama, samping per miring, hanya posisi sampingnya kan berubah dengan soal yang tadi. Betul? Berarti di sini adalah samping per miring. Berarti sampingnya adalah 6, miringnya 10. Dan satu lagi tan. Tan tetap sama rumusnya, yaitu desa QPO. Desa berarti depan per samping. Nah, depannya sekarang adalah 8, miringnya yang sampingnya yang 6, gitu. Tinggal kita sederhanakan. Oke, bisa ya. Jadi kalian harus bisa dulu meletakkan letak sudutnya di mana, baru dari situ kita bisa menentukan posisi depan, samping, dan miringnya. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri ada sudut-sudut istimewa. Sudut berapa saja itu? Yaitu ini, nak. Sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Nah, cara menentukan perbandingan trigonometrinya saya sudah rangkum dalam tabel seperti ini. Jadi di sini saya pakai sudutnya X ya. Sin X 0 derajat berarti artinya sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah, sin setengah 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 91. Nah, untuk posisi cos kita balik. Jadi sin 0 itu dari 1, sin 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, sin 6, cos 60 itu setengah, dan cos 90-nya 0. Oke. Jadi kalau sin seperti ini 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cosnya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian kalau tan itu adalah sin per cos. Jadi kalau kalian sudah tahu sin, kalian sudah tahu cos, tinggal bagi aja. Tan itu adalah sin per cos. Sin per cos. Jadi kita bagi deh dari sini. Berarti 0 dibagi 1 berapa? 0. Setengah bagi setengah akar 3 berapa? 1/3 akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berapa? 1. Setengah akar 3 bagi setengah berapa? Akar 3. Dan 1 dibagi 0 berapa? Tidak terdefinisi. Gitu ya. Sudah, itu sin kostan. Sekarang kalau mencari kosekan, sekan, dan kotan tinggal dibalik. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kosek itu 1 per sin. 1 per sin. Sekan itu adalah 1 per cos. 1 per cos. Dan tan itu adalah 1 per tan. Kotan 1 per tan. Jadi kalau kalian sudah tahu nilai dari sin, cos, dengan tan, maka kosekan, sekan, kotan pasti keisi. Sin 0 berarti kosekannya 0. Sin 30 itu 1/2, berarti kosekannya dibalik 2/1, yaitu 2. Nah, yang ini akar 2/2 berarti dibalik jadi akar 2, gitu ya.
Yang ini setengah akar 3 berarti jadi 2/3 akar 3. Begitu. Kalau kalian bingung nanti bisa kita coba hitung bersama. Kok bisa jadi akar 2 Bu? Bisa jadi 2/3 akar 3 Bu? Sebetulnya itu hanya konsep membalik dan merasionalkan akar. Begitu. Begitu juga dengan sekan dan kotannya. Oke, ini perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi ini harus hafal. Mulai dari 0 sampai 90 minimal sin cos tan. Minimal 3 ini aja dulu. Kalau 3 ini kalian sudah hafal, enak masuknya. Gitu ya. Nah, sekarang aplikasinya ke contoh soal seperti ini anak-anak. Oke. Tentukan nilai dari sin kuadrat 30 derajat ditambah 4 kotan kuadrat 45 derajat dikurangi sekan kuadrat 60 derajat. Kalau kalian ketemu sin kuadrat 30 derajat, ini artinya adalah sin 30 derajat dikuadratin gitu. Jadi tadi sin 30 derajat kan setengah, berarti ini hasilnya adalah setengah kuadrat. Kotan 45 tadi berapa ya? Yuk, cari dulu di sini. Ini sin 30 derajat yaitu setengah. Kemudian kotan 45 tadi, tan 45 itu 1, berarti kotan 45 nilainya adalah 1. Kemudian sekan 60, kita cek ke atas tadi sekan 60 berapa ya? Nah, sekan berarti lihat sekan ke 60. Oh, nilainya adalah 2. Berarti sekan 60-nya adalah 2. Nah, gitu. Tinggal deh kita masukkan ke sini. Berarti ini 4 dikali kotannya adalah 1 kuadrat dikurangi sekannya adalah 2 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung. Setengah dikuadratin itu berarti 1/4. Yang ini 4. 1 kuadrat itu 1, yang ini 2 kuadrat 4. Berarti ini 1/4 ditambah 4 dikurangi 4. Ini habis ya nak. Maka hasilnya adalah 1/4 gitu. Bisa ya? Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu video kita. Nanti kalau masih ada bagian yang bingung, boleh review lagi ke atas. Atau kalau masih ada juga yang bingung, kita boleh berkomunikasi secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat ya. Dan saya sampaikan satu kata mutiara di situ. Sejuta merpati tak akan pernah terbang bila tidak mau belajar terbang. Berjuta bintang tidak pernah bersinar jika setiap saat selalu siang. Jadi intinya selalu harus ada perjuangan untuk belajar supaya kita menjadi bisa. Dan selalu ada fase kita untuk gagal. Namun kita harus tetap semangat untuk berjuang supaya kita juga bisa. Oke, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Salam sehat untuk semua dan Tuhan memberkati. Bye-bye.